Ini untuk Kak Jari. Zoom. Ya mbak Zoom tak ay. Ini loh. Ya, oke.
Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, Selamat pagi, Kak. udah lumayan banyak ya di rumah yang mengikuti. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum Kak Reza mulai, boleh dinyalakan dulu kameranya, biar teman-teman yang di sekolah juga bisa melihat nih adik-adik yang di rumah siapa aja yang ikut. Yuk, dinyalakan dulu. Ada Difta, Tiara, Vito, Darren, terus ada Nabil, ada Yidlaf, ada Yohana, Raya, Anin, Vincent, Steven, Yolanda, Raffi, Diva, Devina, Fania, Bradley, dan juga Bintang. Ayo, yang belum dinyalakan, boleh dinyalakan dulu adik-adik kameranya. Ayo, Kak Risa tunggu nih sama teman-teman yang di sini tunggu. Nanti nggak mulai-mulai loh. Ayo, boleh dinyalakan dulu adik-adik. Ya, yang belum dinyalakan boleh dinyalakan kameranya. Yidlaf boleh dinyalakan, Raya, Anin, dinyalakan semua. Alicia juga dinyalakan ya. Oke. Nah, adik-adik, selama Friday class berlangsung, diusahakan bahkan diwajibkan ya adik-adik yang di rumah kameranya dinyalakan. Jadi kakak-kakak yang di sini dan juga teman-teman yang di sekolah bisa melihat apakah adik-adik juga mempraktekkannya langsung. Nah, seperti biasa ya, kita ketemu di hari Jumat pagi yaitu Friday class. Selain itu adik-adik yang online, ada juga adik-adik yang datang sekolah. Nah, jadi sebelum kita mulai Friday Class hari ini, sudah siap ya? Kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Semoga hari ini Friday Class-nya berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sudah tahu belum adik-adik tema Friday Class hari ini apa? Paper quilling. Oke, desain paper quilling. Berarti kira-kira kita akan membuat apa ya adik-adik ya? Buat apa? Sudah nggak sabar ya pastinya ya. Kita mau membuat apa nih dengan paper quilling ini. Nah, adik-adik, hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat-hebat. Ada Kak Sakuntala Felista, atau adik-adik bisa menyebutnya dengan Miss Lala. Kita sapa dulu ya. Hai Miss Lala. Nah, adik-adik bisa lihat. Halo Nah, semua. dan juga ada Kak Jalu, adik-adik. Kak Jalu ini selaku marketing dari Lasel Surabaya. Nah, jadi kita ditemani dengan Lasel Surabaya nih adik-adik. Dengan tema Friday Class hari ini adalah Interior Design Workshop Paper Quilling. Nah, adik-adik yang di rumah sudah menyiapkan bahan-bahannya yang Sudah, kemarin Kak. dilakukan oleh Kak Firda. Nah, sudah, Kak, yang ini. Oke, sudah. Nah, bagi adik-adik yang belum, berarti diperhatikan dulu ya bagaimana kakak-kakaknya nanti menjelaskan. Nah, biar nggak berlama-lama nih adik-adik, Kak Risa serahkan langsung ya waktu dan tempat kepada Kak Jalu. Silahkan Kak Jalu. Oke, terima kasih. Oh, saya mute. Tes 1 2. Udah masuk suara saya teman-teman yang di online terlebih dahulu. Halo, apa Sudah, kabar? Kak Jalu. Dan halo, selamat pagi teman-teman yang ada di homeschooling Kak Seto Surabaya. Oh, boleh tahu kelas berapa aja nih yang offline? Yang hadir kelas berapa aja? 12. Kelas 7. Kelas 9. Kelas 10 ada kelas 10? Kelas 10. 11. 11-nya mana? Oke, kelas 8. 8, 8, 9 diborong semua. Dan halo teman-teman online, nih ada yang terlihat ada adik Daren, adik Andrew, adik Nanda, adik Ridwan,
Raya dan banyak banget ya yang aku tahu tadi juga ada yang dari luar pulau. Semoga sehat selalu terutama karena juga masih ya bisa dibilang untuk kondisi COVID masih ada, but it's okay, udah booster, udah vaksin, yang Amin, penting di Kak. sini juga terlihat sehat semua. Dan langsung aja karena untuk nanti main activity kita ya yang di hari ini itu ada bersama Miss Lala kalau dipanggil di Lasa, tapi berhubung kita lagi di homeschooling Kak Setor dipanggilnya Kak Lala. Kak Lala selaku teacher atau pengajar interior desain Lasal seperti itu. Nah, sebelum masuk ke interior, kita juga mau kenalan nih Lasal itu seperti apa. Ada yang pernah tahu atau pernah dengar Lasal College? Oh, sering. Kak boleh tahu yang belakang namanya siapa? Siapa? Oke. Pernah main ke kampus? Oh, belum. Oke. Feel free ya, mungkin nanti habis kegiatan workshop atau mungkin besok Senin sampai Jumat mau main-main ke kampus boleh banget. Itu nanti bisa ketemu Kak Jalu, ketemu Kak Lala dan masih banyak lagi teacher-teacher lainnya. Dan ini coba aku share screen terlebih dahulu. Jadi biar tahu nih kenalan Lasal College itu apa sih dan ngapain aja di dalamnya. Oke. Nah, udah masuk ya. Jadi memang untuk Lasal di sini kita bukan sekolah, bukan kampus atau bukan universitas lokal atau nasional ya. Jadi memang lebih tepatnya Lasal sendiri kita merupakan international college di mana kampus pusatnya ada di Montreal, Kanada. Ada yang tahu Kanada di mana? Oke, di Ada mana yang Pak? tahu? Yang mau Tahu, angkat Kak. Amerika, iya. Jadi memang untuk kampus pusat kami ada di Montreal, Kanada. Tapi nggak perlu jauh-jauh nanti teman-teman. Semisal kok seru ya aku pengen masuk Lasal, nanti nggak perlu jauh-jauh ke Kanada. Karena juga tersebar kampus di Indonesia. Terdekat dari homeschooling Kak Seto Surabaya, kita ada kampusnya di Darmo Kali. Di belakangnya Taman Bungkul atau seberangnya Transmart Ngagel. Seperti itu. Dan ini aku ya, apa aja sih di dalamnya kelas aja dulu dari alumni.
tadi dari kita sudah tahu ya aktivitas apa aja, program-program apa aja. Nah, keunggulannya apa aja sih nanti terutama buat teman-teman kelas 12 nih tadi yang di belakang ketika lulus masuk ke Lasal. Jadi semisal nanti teman-teman dan adik-adik dari homeschooling Kak Seto masuk ke Lasal, itu sama aja kuliahnya di Kanada, tapi belajarnya di Surabaya, Indonesia. Karena kenapa? Selama perkuliahan sampai nanti ketika lulus, graduate, itu terimanya internasional ijazah dan internasional kurikulum sama dengan kampus yang ada di Kanada. Dan juga akan ada internship, ada magang, ada field trip, kunjungan lapangan sesuai program-programnya. Dan ini aku lihat juga lebih banyak suka kegiatan ini ya, hal-hal yang langsung praktikal. Dan itu cocok banget karena perkuliahan di Lasal 70% praktikal, 30% teori. Itu. Dan ini program-programnya, tenang aja nanti juga akan Kak Jalu kasih info program detailnya berupa brosur, nanti kita titipkan ke Kak Citra atau Kak Firda, sehingga adik-adik juga bisa melihatnya secara langsung. Gitu. So far ada yang suka desain nggak? Baik yang online, mungkin yang online kalau suka desain bisa raise hand, yang offline ada yang suka desain? Oh, interior. Oh, cocok banget hari ini. Ada lagi yang suka desain? Oh, oke. Siapa suka desain? Desainnya apa? Kau boleh tahu? Masih belum tahu. Nanti bisa menemukan pandangannya. Nah, ini jenjang belajarnya. Jadi jenjang belajar di Lasal kita ada 4. Yang pertama ada International Certificate. Itu durasinya cepat banget, cuma 1 tahun. Atau nggak gitu, di atasnya ada International Diplomanya 2 tahun. Dan sarjana di Lasal cuma 3 tahun adik-adik. Dan nanti dapatnya 2 ijazah. Yang satu internasional ijazah diploma dari Kanada dapat, yang satunya nasional ijazah dari Dikti. Jadi meskipun kita international college, kita juga udah terakreditasi dan adik-adik dapat nasional ijazahnya dan itu juga udah terakui dan terakreditasi. Gitu. Terus mungkin dari orang tua, ayo dong, kamu nggak pengen kuliah ke luar negeri, ini kita juga bisa available banget, menyediakan fasilitas. Jadi ambil program 2 tahun di Surabaya, nanti tinggal nambah 1 tahun. Nggak perlu jauh-jauh ke Kanada, terdekat dari Indonesia, kita juga ada kampus di Melbourne. Seperti itu. Jadi cuma nambah 1 tahun, jadi nggak ulang lagi dari awal, melainkan nambah sisa kredit yang belum ditempuh di Indonesia. Gitu. Dan syaratnya mudah, jadi adik-adik cukup lulus kelas 12 nih atau kelas 3. Dan kita nggak hanya menerima nasional ijazah dari SMA ya, homeschooling bisa banget, jadi nanti kejar pakai C ya Kak ya. Itu juga kita terima dan itu sudah diakui juga. Habis itu tentunya interest design dan tesnya juga mudah banget, cukup English test sama psikotest. Inggrisnya bukan TOEFL atau IELTS. TOEFL atau IELTS kalau semisal teman-teman atau adik melanjutkan ke luar negeri. Sedangkan kalau di Indonesia lebih ke general English. Nah, ini tadi mungkin kok sarjananya 3 tahun ya, Kak. Normalnya kan 4 tahun. Karena kita 1 tahun di Lasal itu 3 semester. Kalau normalnya sejauh ini kan dari SD, SMP, SMA 2 semester 1 tahun. Nah, kalau di Lasal 3 semester sehingga 1 tahun lebih cepat. Ya, sebab itu kita ikut kurikulumnya dari luar gitu. Dan langsung masuk ke program. Yang pertama fashion design. Ini suka kalau teman-teman suka stylist, suka bikin baju, mungkin sejauh ini suka berimajinasi baju-baju princess, bridal, atau cowok-cowok suka pakai imajinasi baju-baju jas, cocok banget. Karena semua diajari dari basic, mulai dari illustration, bikin pola, sampai menjahitnya. Nah, ini contohnya kemarin proyek kolaborasi, sehingga adik-adik nggak hanya kuliah di kampus, tapi juga masuk dalam industri real market sebenarnya. Gitu. Ini fashion business, bedanya kalau di fashion design diajari sampai menjahit, kalau fashion business nggak diajari menjahit sama sekali. Gitu. Dan lanjut graphic design, kebanyakan nih teman-teman cowok, ada di cowok, graphic design ini belajar mulai dari 3D animasi, belajar fotografi, belajar advertise periklanan, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, belajar website design, yang suka bikin, mungkin di kamarnya suka bikin mural, itu bisa dituangkan dan lebih diarahkan lagi di graphic design. Ini aku bikin contoh salah satu project student graphic design.
ini project jadi rebranding lagi brand yang sudah ada. And next, nah ini interior design yang nanti kita lakukan sekarang, yang dimana interior design hari ini kita lakukan paper quilling, itu hanya sebagian kecil aja dari part of decoration in interior. Tapi banyak sekali adik-adik akan belajar tentang lampu, lighting, color theory, belajar furniture, dan interiornya nggak hanya skala kecil rumah aja, tapi juga berbagai jenis ruangan, sampai public stage, atau mungkin stage perform yang buat kegiatan panggung, itu juga nanti belajar di interior design. Dan ini coba aku bantu puterin tugas akhir dari interior design student LaSalle College Surabaya. Belajar software juga, 3D Max, AutoCAD, SketchUp. Dan ini akan direalisasikan adik-adik. Jadi real project bersama real client jadi develop group, dan punyanya Kak Karina langsung diambil, disukai oleh klien kita yang invite, dan dibentuk real kan gitu. Dan ini project juga yang disogo juga ya, sehingga juga enaknya kuliah di LaSalle itu nggak hanya di dalam kelas, tapi langsung karyanya adik-adik yang terbaik, yang bagus akan kita tampilkan di public area gitu. Dan program terakhir artistic makeup. Nih suka kalau yang makeup mungkin mamahnya di rumah, kakaknya makeup di LaSalle, adik-adik nggak hanya makeup cantik, tapi juga akan belajar special effect, body painting, face painting, hairdo, hairstylist, itu juga akan belajar gitu. Udah saya kira ini aja, langsung aja nanti bersama Kak Lala, dan nanti kita juga bisa ketemu. Oh ya, bulan Maret besok kita ada open house, jadi nanti bisa juga lebih dalam lagi ikuti event-eventnya LaSalle. Nanti kita invitation-nya ke Kak Vida atau Kak Citra gitu. Oke, nanti semisal ada yang mau tanyakan boleh langsung raise hand ya, jadi nggak usah nunggu sampai selesai. Oke, silakan untuk Kak Lala. Oh, materi. Oke. Sekarang saya ambil alih ya kelasnya. Thank you Kak Jalu. Thank you kesempatannya untuk dari sekolah Kak Seto, saya boleh bawain workshop buat teman-teman di sini. Saya panggilnya teman-teman aja ya biar kita akrab gitu. Jadi jangan adik-adik. Oke, saya mau perkenalkan sekali lagi, nama saya Sakuntala Verlista. Saya sehari-hari selain mengajar di LaSalle College, saya juga ada usaha konsultan, jadi untuk interior design dan arsitektur. Oke, selamat pagi semuanya sekali lagi. Semoga semangat ya. Sekarang kita akan belajar tentang basic dari paper quilling. Jadi paper quilling itu apa? Nanti akan di-share materinya. Boleh minta tolong dibuka. Tapi untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Gitu. Ini hasilnya. Jadi teman-teman boleh lihat. Ini sayang banget untuk teman-teman yang online mungkin nggak bisa lihat secara langsung bagaimana hasilnya. Oke. Nih, silakan boleh nanti diinin ke teman-temannya. Ini sambil kita menunggu slide-nya. Sambil kita nunggu slide-nya, di sini ada yang tertarik dengan interior design nggak? Teman-teman di sini? Atau teman-teman yang online? Ada yang pingin jadi interior designer? Halo, yang online? Ada yang goal cita-citanya interior designer? Mungkin boleh raise hand-nya dari ininya aja. Dari Zoom-nya. Oke. Oh, belum ya? Sebentar ya.
Atau mungkin sambil nunggu bisa dibagiin dulu kali ya untuk kakak-kakak teachernya. Mungkin bahannya bisa dibagiin dulu. Jadi sambil nunggu ini, biar nanti kita bisa langsung praktek. Eh. Hmm. Kak, aku mau nanya, aku nggak punya kertas kuili pakai Kokoru bisa nggak? Ya, Kak Jali dan Miss Lala, ada pertanyaan dari adik yang online nih, Kak. Oh iya, bentar.
Adik-adik yang di rumah, tunggu dulu sebentar ya. Coba sambil menunggu, Kak Reisa mau lihat nih yang sudah ada bahannya, boleh ditunjukkan ke kamera? Halo teman-teman online, kalau mau ada yang tanya tentang jenis kertasnya boleh. Sambil kita nunggu teman-temannya yang offline lagi dibagiin kertasnya. Kak, kertas Ini kepura mereka bisa dengar suara saya kan, Mbak? Oh iya. Boleh, Kak, boleh, boleh. kalau ada kertas putih, soalnya nggak ada paper quillingnya, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Oke, Kak Risa bantu jawab ya adik-adik ya. Buat adik-adik yang bahannya belum ada, boleh diperhatikan dulu kakaknya, boleh dicatat dulu. Nanti ketika bahan-bahannya sudah ada, adik-adik boleh menyusul mengerjakannya, gitu ya. Jadi diperhatikan dulu, bisa adik-adik lihat nih, kakaknya ini nanti menggunakan kertas yang seperti apa, gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat ke depan dulu ya. Jadi saya mau menjelaskan dulu apakah itu quilling, baru habis ini kita bekerja. Jadi sambil dibantu nanti sama kakak-kakaknya untuk bagiin kertasnya, yang sebagian sudah punya kertasnya, atau yang masih belum, nggak apa-apa, perhatiin dulu yang ada di depan. Oke. Oke, untuk teman-temannya online dan yang offline saya harap sudah siap semuanya. Jadi ini kita akan belajar tentang paper quilling. Next, Pak. Nah, quilling paper itu atau paper quilling itu apa? Jadi sebenarnya ini adalah sebuah art atau seni di mana kita akan mengerol, kemudian mengerol dari sebuah strip of paper atau kertas yang bentuknya strip panjang gitu, kemudian akan kita bentuk dan akan kita lem. Nah, jadi semuanya akan kita lem bersama untuk menjadi satu dekoratif desain. Jadi bisa dilihat dari gambar yang ada di slide ini, itu ada gambar dari peacock.
Cuman nggak literally itu beneran peacock ya. Jadi itu karena udah dekorasi gitu, jadi dicampur dengan bentuk-bentuk lain seperti ada kupu-kupu dan bunga. Oke, next. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, sebenarnya quilling paper ini udah ada dari zaman Renaissance. Jadi itu sekitar tahun 1400-an gitu. Dan sebenarnya dulu quilling ini dipakai untuk mengimitasi dari iron work. Karena iron zaman dulu pembuatannya susah dan mahal, maka dari itu paper quilling dipakai untuk mengganti itu semua sebagai dekorasi. Oke. Nah, jadi kenapa kira-kira kita belajar paper quilling? Sebenarnya ini bukan cuma untuk dekorasi aja, tapi ini untuk belajar tentang bisa membantu develop motor and cognitive skill, sama bisa untuk stimulate the mind and reduce tension. Begitu. Oke, jadi kalau dalam interior design, paper quilling ini nggak hanya sekedar dekorasi yang kalian lihat sebagai hiasan dinding, tapi bisa juga bisa untuk bikin storage box, terus kemudian bisa untuk tisu rak. Sebenarnya ini kan adalah elemen-elemen dekorasi yang digunakan dalam interior design. Begitu. Jadi yang namanya paper quilling, walaupun dari paper, dia bisa juga untuk sesuatu yang lebih dari itu, gitu. Jadi dengan treatment tertentu. Oke, next. Dan ini adalah basic quilling shape. Nah, ini untuk teman-temannya yang online mungkin bisa screen capture dari basic quilling shape ini ya. Karena kalau teman-temannya yang offline, kebetulan saya sudah kasih di kelas langsung. Jadi mungkin teman-temannya bisa lihat yang ada di mejanya. Teman-teman, ini bisa perhatikan yang ada di kertasnya yang udah saya bagi. Oke. Jadi ini adalah basic dari shape quilling yang akan kita gunakan sekarang, yang akan kita buat sekarang. Oke. Oh, boleh minta satu nggak nanti untuk nyontoin? Nah. Oke. Ini oke, sekarang saya akan menyontohi bagaimana cara membuatnya. Ini enaknya gimana ya, biar yang online bisa kelihatan juga. Oke. Jadi nanti biar ada pertanyaan ya, kita apa sih? Adik-adik ya. Jadi kalau akan kira-kira nanti apa buat bentuk yang seperti apa sih? Nah, kalau adik-adik ya, sudah nanti. Oke, ya adik-adik ya. Oke, ini buat teman-teman yang online juga. Jadi tadi sudah ada satu tusuk gigi ya. Tusuk giginya itu untuk membantu mengerol dari kertasnya. Gitu. Nah, sekarang bisa saya boleh pinjam tusuk giginya satu. Oh, enggak apa-apa, ini aja. Oke. Jadi ini untuk membantu ngerolnya, tusuk giginya ditaruhin di ini ya, di kertasnya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, terus kemudian kita gulung kertasnya. Jadi ini untuk membantu menggulung aja. Apa? Oh, sorry. Nah, kalau udah kita gulung. Gulungnya satu-satu. Gulungnya satu-satu. Nggak praktek? Ayo. Oke. Kita gulung sampai kertasnya habis. Yes. Bebas. Ini sebenarnya keluar. Gini. Nggak pakai tusuk gigi ini.
Ada yang belum dapat tusuk gigi? Mhm. Oh, yang ini, sorry. Jadi bentuknya jadi seperti ini ya. Ini untuk teman-teman yang ngeri. Ah, kok nggak kelihatan ya? Gelap, Pak. Oke. Oke. Sudah selesai menggulung semua. Nah, nanti bisa dilihat di yang slide-nya yang tadi atau di kertasnya yang sudah dibagiin tadi itu ada berbagai macam bentuk. Jadi kalian bisa membuatnya secara rapat atau tight, atau kalau kalian mau bentuk yang bentuk lain berarti dia harus dilus. Lus itu apa ya? Dikendorkan, sedikit dikendorkan. Iya, ini memang melatih kesabaran. Harus dikendorkan sedikit. Jadi kalau misalnya mau bikin shape yang lain ini bisa dikendorkan sedikit. Sudah? Nanti kalau udah ujungnya dilem ya. Kalau udah ujungnya dilem terus ditempelkan. Ya. Ujungnya ini oke, tapi ujungnya ditempel dulu. Nanti ini di Nah, kamu mau bikin yang tight atau mau bikin yang loose bisa. Ini ada contohnya. Jadi mau bikin yang kalau misalnya mau bikin bentuk-bentuk lain lebih baik yang loose aja. Itu dilepas dari itunya. Nah. Oke. Nah, terus agak dikendorin sedikit. Oh, sebentar. Sini. Iya, saya gelas baru. Cara membukanya seperti apa? Jadi dibuka Nah, ya, dibuka putih-putihnya, kemudian dibuka terserah, kamu mau bikin apa? Mau bikin bulat atau mau bikin square? Square. Iya, udah dilem. Oke. Ada yang bingung? Boleh tanya? Bukan, sini. Lemnya dibuka dalamnya dulu, yang ini. Oke. Ini ada Ada segelnya. yes. Sorry. Nah, ini. Ini baru dipakai. Ini kan. Yes. Nih. Nah, kamu mau yang tight atau yang loose? Oh, yang tight. Oke. Oke. Apa? Iya, betul. Kamu kalau mau bikin loose atau tight bisa. Kalau udah dilem ya ujungnya, kalau udah jadi seperti ini kan modelnya loose. Nah, loose ini bisa dibentuk macam-macam. Gitu. Kalau loose ini bisa dibentuk macam-macam. Jadi kalau mau bikin square, rectangle, triangle, itu bisa. Kita tinggal pencetin aja atau pins. Nah, ini saya kebetulan mau bikin dia modelnya T-drop. Jadi saya tinggal pencet ujungnya aja. Jadi bentuknya jadi T-drops. Gitu. Ya. Tuh. Terus bisa juga jadi bentuk segitiga, tinggal pins aja. Gitu. Jadi tinggal tuh. Kenapa? Iya, pokoknya asal dia modelnya loose itu bisa dibikin bentuk apa aja.
Jadi ini saya bikin bentuk segitiga ya teman-teman yang online. Oke. Yes. Ujungnya harus dilem dulu setelah diputer itu. Gitu. Iya, betul. Harus dilem dulu sebelum dibentuk-bentuk. Jadi udah ada guideline-nya dari kertas yang fotokopian itu. Bisa dilihat bentuk-bentuknya. Basic shape dari quilling paper. Oke. Teman-teman yang online, apakah sudah screen capture untuk basic shape-nya? Kalau udah, mungkin bisa next slide lagi, Pak. Oke, guys, ini contohnya ya. Jadi kalian bisa buat yang seperti ini. Ini adalah contoh-contohnya, bisa bikin bunga, bisa bikin hot air balon. Next, Pak. Nah, kalian juga bisa bikin yang seperti ini ya. Ini misalnya dari nama depan kalian gitu. Ini ada huruf R, terus habis itu diisi sama quilling paper. Oke, next lagi. Nah, ini bisa juga bikin kayak gini. Sambil sama kayak yang huruf tadi. Kalau ini lebih ke word. Oke, Pak, next. Nah, kita mau buat ini ya, teman-teman. Sekarang kita mau buat quilling paper tapi include quotes. Jadi saya mau kalian browsing dulu tentang satu quotes gitu. Terus kemudian untuk quilling papernya kalian harus menyesuaikan gambarnya atau misalnya desain yang mau kalian buat dengan quotes-nya. Gitu. Jadi sekarang saya kasih waktu untuk membuat dan mencari. Nanti saya akan memilih 3 terbaik. Teman-teman, saya akan memilih 3 terbaik ya, baik yang dari online maupun yang dari offline, untuk kita kasihin hadiah. Oke, selamat bekerja. Untuk yang online, ada yang mau bertanya? Kak, aku pakai kertas ini. Kakoro bisa nggak? Bentar. Oke. Permisi. Nah, buat minta lagi buat adik-adik nyontoin. yang online, ada yang mau ditanyakan, boleh banget, silakan. Saya Ini ya juga buat punya teman-teman basic yang shape-nya, Kak. Ada online. maunya, ada misal, ada kalalang. Jadi kertasnya kita gulung dulu. Nah, bisa pakai bantuan dari tusuk gigi atau misalnya mau langsung pun sebenarnya juga boleh. Jadi kita gulung dulu kertasnya sampai full. Iya, betul. Paper quilling makanya namanya quill. Gitu. Oke, kemudian kalau sudah ini nanti ujungnya dilem ya. Jadi dia akan menyatu. Begitu. Tapi sebelum dilem kita menentukan dulu besarnya mau seberapa. Jadi kalau misalnya seperti yang contohnya tadi antara loose, kalau loose itu enaknya kita bisa bikin model yang banyak gitu. Jadi nggak hanya bundar, kita bisa bikin dia modelnya teardrops. Ya, oh ya, betul. Nah, atau bisa bikin shape yang lain kayak bulan, gitu. Tuh. Jadi kalau teman-teman yang online mau bertanya, boleh. Kalau masih ada yang bingung. Betul.
Iya, betul. Quote-nya nanti ditulis di kertas. Jadi contohnya kayak yang ada di slide itu. Oke. Untuk yang online juga yang punya bahan-bahannya bisa langsung mengerjakan. Boleh menggunakan kertas koko tuh. Apakah boleh menggunakan? Oh, oh ini to everyone aja nih. Iya. Oh iya, gampang nih Mbak Kak. Iya, iya, terima kasih. Mm-mm. Oke, boleh. Miss, berarti udah terbales kan yang Kokoro? Sudah. Yang Kokoro sudah. Aku pakai mana? Balasannya berarti ke dia langsung. Berarti jawab lagi aja ke direct message. Kak, ini everyone. Aku jawab aja. Oh iya boleh gitu. Kalau bisa sebenarnya bisa. Oke, adik-adik yang di rumah boleh dinyalakan kameranya semua, boleh ditunjukkan progresnya sudah sejauh apa.
Boleh? Oke, adik Ridwan sudah mulai membuat nih. Yang lainnya boleh ditunjukkan? Coba dinyalakan dulu semua kameranya, Kak Risa, biar kelihatan adik-adik semuanya yang di rumah. Oke, Noel. Ya, yang lain boleh dinyalakan kameranya adik-adik. Darren sudah membuatkah? Iya, tapi aku punya kertas putih ini lagi ini. Oke, berarti kertas putihnya dipotong-potong dulu ya, Darren ya. Dipotong kecil-kecil dulu biar bisa digulung kayak tadi yang dicontohkan kakaknya. Oke, Fania gimana? Ayo adik-adik yang lain dinyalakan dulu kameranya biar Kak Risa bisa melihat ini. Tiara, Difta, Bradley, Raya. Dipotong pakai gunting untuk ukurannya berapa sentimeter kalau dipotong. Oke, ukurannya seperti yang di ini di kolom chat. Ukurannya maksimalnya 0,5, Darren. Jadi maksimalnya ukurannya lebarnya 0,5 ya. Jadi Darren pakai penggaris dipotongin 0,5, 0,5 maksimalnya ya. Atau lebih kecil juga boleh. Gitu ya. Alicia, sudah sejauh mana proyeknya? Boleh ditunjukkan? Masih gulung, Kak. Oke, masih gulung. Yang lain? Syafi sudah membuat? Syafi sudah membuat belum? Coba, Fania berarti dipotong-potongi dulu juga ya. Ayo, yang lainnya mana nih? Boleh dinyalakan kameranya. Fania, Devina, Diva, boleh dinyalakan kameranya? Raffi, Raya, Yidlaf. Coba, boleh dinyalakan dulu kameranya. Syafi, kameranya boleh dimatikan dulu, Syafi, terus dinyalakan lagi. Soalnya kameranya Syafi error ini. Boleh dinyalakan, dimatikan dulu, terus dinyalakan lagi. Nah, terus dinyalakan lagi. Oke, jadi adik-adik bebas ya menggunakan kertas apa saja, yang penting sedikit kaku gitu ya. Jadi pokoknya bisa dibentuk-bentuk, yang penting ukurannya sekitar maksimal 0,5 gitu ya adik-adik ya. Seperti yang kakak dari Lasal yang tadi jelaskan di kolom chat. Devina sudah membuatkah Devina? Ini kakak curiga. Devina belum ada bahannya, Kak. Bahannya belum. Yang segini, Kak, potongnya. Ya, potongnya memanjang gini ya, memanjang. Itu kurang kecil lagi, Fania. Ukurannya 0,5. Berarti Itu seginian ya? ya, 0,5-nya berapa berarti? Berarti setengahnya dari 1 cm. Lebih kecil lagi berarti ya. Jadi, nah, kayak Darren itu kan kertasnya begini. Bentar, Kak Risa hilangkan dulu background-nya ya. Nah, misal adik-adik punya kertas, anggaplah ini kertasnya Buffalo ya, seperti punyanya Darren. Berarti Darren diukur dulu, di lebarnya adalah 0,5, nanti bikin ditarik post garis dulu. terus dipotong gitu ya. Jadi nanti ukuran kertasnya kecil-kecil, kayaknya bisa digulung. Nanti disambungkan dengan pattern pola quilling yang dibuat. Ya, coba adik yang lain. Diva juga belum membuat kah? Sani sudah membuat, Sani? Halo, Sani. Ayo, adik-adik yang di rumah, meskipun belum membuat atau belum ada bahannya, coba Kak Risa mau dinyalakan dulu kameranya semua. Sekalian Kak Risa mau ambil dokumentasi. Ayo, nanti kalau nggak dinyalakan, bisa-bisa nggak jadi absensi nih. Ayo, dinyalakan dulu semuanya kameranya.
Aurel sudah mulai membuat kah? Saya masih belum ada bahannya, Kak. Masih nyari. Oke. Tiara sudah membuat? Oh, Tiara sudah mulai membuat atau belum? Belum, Kak. Belum. Oke, ayo. Yang lainnya boleh dinyalakan dulu kameranya. Mau Kak Risa foto yes. absensi. Kenapa, Tiara? Iya, sebentar ya, Kak. Soalnya masih bingung. Ya. Oke. Yuk, boleh dinyalakan kameranya. Yola sudah membuat? Belum. Udah tak foto. Oh iya dah. Ayo, dinyalakan dulu. Oke, Karisa ambil foto dulu ya. Idlaf sudah membuat kah? Sudah digulung tapi belum dilem. Oke, boleh ditunjukkan progresnya ke teman-teman yang lain yang di rumah? Oke, berarti buat basic apa itu? Lingkaran ya. Nah, adik-adik yang lain silahkan dibuat. Oke, Karisa ambil foto dulu. Steven, Vincent, Difta, boleh dinyalakan kameranya. Ini untuk yang pertama dulu ya. Untuk yang slide pertama. Oke, slide kedua. Steven sama Vincent sudah buat? Yang kayak gini, Kak. Yang kayak gini. Coba. Nah, iya, wah, Ridwan bikin apa itu? Itu bikin bentuk bunga ya, Ridwan ya? Bagus sekali. Nah, adik-adik bisa mencontoh nih, ada kakak Ridwan sudah berhasil bentuk bunga. Bisa diulangi lagi ya, buat banyak. Nah, nanti bisa jadi lukisan bunga gitu ya. Yang lain, silahkan. Boleh, kalau belum punya bahannya, ambil aja kertas yang ada di rumahnya. Coba digulung-gulung, dibentuk-bentuk, dikreasikan. Seperti tadi ada basicnya bentuk lingkaran, terus bentuk yang seperti daun gitu ya. Bahkan tadi yang kakak Ridwan bisa bikin bentuk bunga. Nah, yuk, karena 3 yang terbaik nanti akan dapat hadiah dari Lasa. Oke? Oke, adik-adik, kita tunggu dulu. Kak, sebentar lagi akan ada live report. Kita bisa lihat teman-teman yang di sekolah itu sudah membuat bentuknya apa. Tunggu dulu ya. Oke, ada yang ditanyakan adik-adik? Kak. Oke, Raya sudah membuat, Raya? Siapa tadi yang bertanya tadi? Fania kah? Iya, kayak gini nggak, Kak? Ya, betul. Itu tadi kertasnya ukurannya berapa, Fania? Sudah 0,5 kah? Iya, 0,5. Oke, nah seperti itu. Buatnya seperti itu ya. Jadi digulung-gulung. Oke, kita tunggu dulu. Oke, nah itu adik-adik bisa lihat gimana progresnya teman-teman adik-adik yang ada di sekolah. Jadi nanti adik-adik bisa menirukan. Ridwan boleh dilanjutkan, Ridwan membuat bentuk yang lain. Mungkin adik-adik di rumah juga bisa bentuk bintang gitu ya, atau bulan. Nah, bisa bentuk-bentuk daun. Nah, Andrew sudah kepikiran kan nanti membuat bentuk apa? Nggak tahu sih Kak masih. Oke, atau Andrew boleh pakai kalau misalnya di rumahnya ada yang kertas buffalo atau yang agak tebal sedikit yang bisa dibentuk ya. Pokoknya nggak yang terlalu lentur kayak gini ini kan HVS itu terlalu lentur ya, nanti nggak bisa ya. Nah, jadi cari yang sedikit kaku. Nah, bisa adik-adik lihat nih. Wah, sudah ada yang membentuk lingkaran-lingkaran.
Jadi ukuran kertasnya kecil seperti itu ya adik-adik ya. 0,5 berarti 1 cm, adik-adik ukur 1 cm terus dibagi 2. Nah, itu bentuk love. Ada juga bentuk daun-daun, dedaunan. Nah, adik-adik bisa mencontoh ya. Dikreasikan sebaik mungkin. Jadi digulungnya pakai tusuk giginya dulu ya, biar dia bisa menggulung gitu. Ada. Halo, Cinda mau bikin apa ini? Sebenarnya belum ada ini ya, apa namanya, gambaran, cuman mau bikin semuanya aja dulu. Jadi idenya nyusul. Di sini sudah ada Aisyah. Ai mau bikin apa nih? Kayaknya sih aku mau buat kayak like a pond inspired, jadi kayak ada bunga-bunga di kolam-kolam, tapi kurang tahu lagi jadinya bakal kayak gimana ini. Ini lagi berusaha making this whole thing. Tempel lagi. Oh ya rambut. Itu bentuknya apa, Ai? Kayak berusaha buat kayak gini, apa namanya, like there's this pic yang kayak gini. Jadi ini mau tak rapetin gitu nanti biar bisa kayak bunga-bunganya gini Kak. Kayak gini. Gitu. Gitu aja. Aku yang nyorot kamera, aku yang tanya-tanya. Kita ke The Boys ya. Nggak tahu. Nggak tahu bikin apa. Ini sudah dapat banyak nih. Itu tuh Raya udah dapat banyak. Buat apa ya? Bikin love ya. Sini. Masuk frame ya. Aira bikin apa, Aira? Buat bunga-bunga. Oh, udah mulai di temp. Buat bunga-bunga. Makin susah ya. Kan belum. Keren. Oke.
Nah, adik-adik bisa lihat juga ya teman-teman yang di sekolah, mungkin bisa juga nambah referensinya adik-adik. Tadi ada yang bikin bentuk love, terus adik-adik juga bisa nih kalau misalnya mau cari referensinya di Google. Nah, bisa lihat, cari aja referensi untuk paper quilling, bentuk-bentuknya. Karena nanti juga adik-adik harus mengumpulkan ya ke Kak Firda ya. Hasilnya adik-adik dikumpulkan ke Kak Firda. Ingat, 3 yang terbaik nanti akan dipilih dan dapatkan hadiah dari Lasa. Oke, coba Kak Risa mau balik lagi ke adik-adik nih, mau lihat progresnya lagi. Sudah ada yang baru belum nih progresnya? Ridwan sudah nambah belum progresnya? Atau masih tetap bunga itu tadi atau nambah lagi? Coba kasih tunjuk ke teman-teman Ridwan hasilnya Ridwan tadi, biar bisa dicontoh oleh teman-teman. Wah, itu jadi bunga ya adik-adik ya. Jadi kecil-kecil terus jadi bunga. Wah, keren sekali Ridwan. Boleh ditambah mungkin Ridwan bisa buat dedaunan gitu ya. Buat daun-daunnya. Jadi nanti bisa dijadikan vas bunga gitu ya. Tapi dari kertas. Wah, keren nih. Adik-adik yang lain. Nah, ini ada juga contohnya yang di ini ya, di layar akademik ya, adik-adik ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi nanti setelah jadi, adik-adik tinggal letakkan di Pigora, terus bisa deh jadi hiasan dinding. Atau mungkin langsung aja ditempelkan di dinding-dinding kamarnya adik-adik. Nah, dibuat bentuk-bentuk bulan, bintang gitu, menambah kenyamanan kamarnya adik-adik gitu ya. Coba Kak Risa mau lihat lagi yang sudah buat. Ada lagi kah yang sudah buat? Apakah memang belum buat semua ini rupanya? Boleh sambil nunggu coba adik-adik buat dari buffalo atau kertas-kertas yang ada di rumah. Dari sampul-sampul buku yang sudah nggak terpakai, mungkin bisa juga adik-adik yang sekiranya sampulnya bisa dibentuk-bentuk. Nah, ada lagi nggak ini? Hana dan Yohan sudah buat kah? Halo? Hana dan Yohan sudah buat belum? Nah, ini bisa adik-adik lihat nih di yang kamera. Kak Risa jadikan spotlight dulu ya. Nah, oke, bisa adik-adik lihat. Bagus sekali ya adik-adik ya. Jadi memang bisa dipigora. Nah, ini bentuknya apa ya? Keren nih adik-adik. Adik-adik bisa buat juga. Jadi tidak yang harus bentuknya lingkaran semua. Atau bisa juga adik-adik kreasikan berbagai bentuk. Ditambahin warna-warna menggunakan kertas berwarna-warni. Bagus ya adik-adik ya. Kira-kira bisa nggak adik-adik buat seperti itu? Harus bisa ya. Jadi tadi ada contoh basic-basicnya. Nah, kalau gini berarti bisa dilemkan langsung ya dengan alasnya. Gitu ditata. Wah, ini juga bisa juga kalau adik-adik mau jual nih, karena kan nggak semua orang bisa membuat ya. Jadi ini juga bisa buat adik-adik tambahan uang. Nah, bisa berjualan paper quilling ini dengan yang sudah dihias-hias. Wah, bagus ya adik-adik ya. Kalau dari jauh kira-kira kelihatan nggak itu dari kertas? Enggak ya. Kelihatannya malah nggak tahu dari apa, karena bagus banget ya kayak lukisan gitu. Kalau dari dekat baru terlihat teksturnya. Bisa jadi contoh nih untuk adik-adik nih. Darren sudah sampai mana progresnya? Kak, kalau misalkan aku kumpulnya lambat, bisa nggak, Kak? Ya, Apa telat apa? gitu? Ya, nanti Iya. untuk pengumpulan tugasnya,
Untuk pengumpulan tugasnya tetap ke Kak Firda ya adik-adik ya. Jadi nanti akan diinfokan ke Kak Firda kapan pengumpulan paling lambatnya. Nah, diusahakan secepatnya. Jangan sampai tugas Friday kelasnya menumpuk di akhir ketika adik-adik mau UTS atau UAS gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya dalam jangka 1 minggu setelah diberitahu tugasnya paling lambat itu sudah dikumpulkan. Biar adik-adik nggak ada tangguhan tugas gitu ya. Oke, ada lagi yang sudah membuat? Coba yang lain. Fania tadi sudah membuat sampai mana, Fania? Wah, ini serius sekali ya adik-adik ya, kakak-kakak yang di HSKS ya. Jadi bisa langsung ditempelkan di alasnya. Nah, ini bentuk apa ya kira-kira? Kira-kira berarti kalau mau bikin kayak action figure gitu, yang lukisannya contoh misal gambar Naruto gitu, bisa nggak ya pakai quilling paper ini? Nah, adik-adik bisa coba itu. Bisa nggak membuat rambut Naruto dari yang kumpulan-kumpulan quilling papernya, atau membuat gambar-gambar yang mudah, bunga, bintang gitu ya? Nah, atau mungkin pattern Indonesia dengan kumpulan warna-warna. Nah, bisa juga adik-adik lakukan gitu ya. Oke, coba Kak Risa mau lihat lagi. Ada yang sudah buat lagi kah? Vito sudah buat belum, Vito? Barangnya nggak ada Kak aku. Ya. Barangnya nggak ada, oke. Adik-adik yang di rumah belum disiapkan semua ya ternyata barangnya ya. Oke, besok-besok kalau misal ada apa namanya pemberitahuan disuruh menyiapkan, boleh pakai sudah disiapkan ya, atau mungkin bisa tanya ke Kak Firda, Kak, kalau kira-kira aku nggak pakai quilling paper atau pakai kertas buffalo gitu boleh nggak? Jadi adik-adik sambil melihat, sambil langsung praktek biar nggak lupa. Wah, ini Kusai membuat apa ya, Kusai ya? Kusai membuat apa, Kusai? Seperti bagus ini. Ini ada sama Miss Lala. Nah, jadi adik-adik boleh pakai papernya warna-warni, kayak yang tadi, yang contohnya yang di Figora itu warna-warni. Coba, Kak Risa mau tanya, Diva. Halo Kak Diva. Ada nggak Kak Diva nih? Coba. Kak Diva boleh dinyalakan kameranya Kak Diva. Ini Fania sudah sampai mana mengerjakannya? Masih menggulung-gulung. Fania kalau kesulitan menggunakan pensil, boleh menggunakan ini Fania, apa? Yang buat tusuk sate gitu. Jadi nanti gulungannya lebih kecil. Kalau pensil kan masih lebar ya gulungannya ya. Boleh pakai lidi gitu juga boleh. Nah ya boleh digulung-gulung pakai itu. Biar dia lebih rapat terus nanti bisa direnggangkan. Nah ini pakai Fania pakai kertas apa ini? Aku pakai kertas buffalo, Kak. Oke, boleh. Nah, adik-adik bisa dicontoh juga kalau memang quilling paper itu adik-adik sulit mendapatkan, boleh dicoba pakai buffalo. Atau tadi Nanda pakai kokoro ya. Nanda mana Nanda? Halo Nanda. Coba Kak Reisa mau Nanda. Bentar. Nanda? Kak Reisa spotlight dulu ya. Nah, Nanda sudah buat sejauh mana, Nanda? Boleh ditunjukkan ke kameranya, Nanda? Wah, ini bentuk apa, Nanda, kira-kira? Daun. Bentuk daun. Nanda tadi butuh berapa banyak kertas untuk membuat daun seukuran itu tadi? 5. 5? Oke, boleh dicontohkan ke teman-teman. Nah, ketika Nanda membuat, boleh dicontohkan. Jadi kameranya Nanda dihadapkan ke tangannya Nanda sama kertas-kertasnya gitu. Oke, itu Nanda pakai kertas kokoro tadi ya. Oke, ini Nanda kertasnya bertekstur. Boleh juga adik-adik pakai kertas yang tidak bertekstur ya. Kalau kokoro ini berarti nanti akan menambah teksturnya. Jadi dia lebih bervolume gitu. Nah, itu bentuk lingkaran. Terus sama Nanda diapakan? Oh, dipenyet-penyet adik-adik, ditekan gitu ya, biar bisa bentuknya kerucut di atas. Nanda rencananya mau buat bentuk apa?
Tadi ada quotes-nya ya kalau bisa ya. Kalau bisa quotes, terus ada hiasan-hiasannya adik-adik. Nanda kira-kira punya ide mau pakai quotes apa? Masih belum ada, tapi nanti mau buat bunga matahari. Oke, rencananya mau buat bunga matahari. Wah. Oke, terima kasih Nanda. Silahkan dilanjutkan. Coba Kak Risa mau tanya-tanya deh, meskipun belum buat, Kak Risa mau tanya-tanya adik-adik, biar kita nggak hanya diem aja ya. Biar nggak hanya kerasa Kak Risa aja. Kalau Deren rencananya sudah buat sampai mana, Deren? Coba dilihatkan lagi. Mana Deren? Deren sudah membuat? Rencananya sih saya nggak buat sih Kak. Kalau kalau nggak ada paper quillingnya, kalau ada paper quillingnya nanti bisa 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 ini bisa agak telat gitu ngerjainnya, lambat. Oke, jadi buat adik-adik kalau misalnya memang terkendala di paper quilling, boleh pakai kertas yang lainnya dulu ya. Jadi adik-adik tetap dapat nilai nanti dikumpulkan. Itu ya. Darren boleh kalau misal mentok nih nggak dapat paper quillingnya, boleh pakai yang kertas HVS, kertas Buffalo kayak contohnya yang Kak Fani, yang Fania tadi, terus juga ada tadi Nanda pakai Kokoru gitu nggak apa-apa ya. Oke, Darren? Oke. Halo teman-teman yang online. Saya lupa ngecek ini yang online. Udah sampai mana nih? Progresnya boleh ditunjukin di kamera mungkin teman-teman yang online. Ya, adik-adik boleh ditunjukkan progresnya tadi yang sudah membuat. Kakak Lala mau lihat nih, teman-teman yang online sudah bikin apa aja. Wah, itu punya Fania ya? Ya, Ridwan boleh lebih didekatkan lagi, Ridwan. Nah, Oke, wah oke itu punya Nanda bikin daun. Oke, yang lain mana progresnya? Wah, oke Ridwan. Kalau ada yang mau tanya-tanya, teman-teman online boleh loh. Misalnya ada yang bingung, ngerolnya gimana, atau mau bikin apa, boleh. Kalau malu ditanya di sini, boleh chat juga. Gimana? Udah pada nyiapin quote-nya belum nih? Teman-teman sudah nyiapin quote-nya belum? Oh iya, teman-teman offline, yang offline juga disiapin ya quote-nya. Udah boleh, kalau udah bikin shape-nya boleh ditempel-tempel. Nanti Kakak Lala sama Kakak Jalu akan milih 3 terbaik. Jadi nanti dari teman-teman yang online maupun teman-teman yang offline. Oke. Selamat mengerjakan semua.
Nah, ini adik-adik bisa lihat teman-teman yang di sekolah sudah mulai membentuk berbagai macam ya adik-adik ya. Mengikuti yang contoh yang basic basic itunya tadi, basic shapes-nya tadi. Nah, adik-adik bisa lihat di grup sudah Kak Risa kirimkan di grup adik-adik masing-masing. Jadi untuk adik-adik yang membuatnya menyusul bisa lihat dari contohnya yang ada di grup kelas ya. Ada bentuk hati, lingkaran, triangle. Nah, yuk adik-adik, sudahkah? Dan juga jangan lupa disiapkan quotes-nya ya adik-adik. Ini kira-kira membuat apa ya ini ya? Jadi setelah dibentuk, adik-adik bisa susun, lalu ditempelkan ya. Seperti yang tadi Ridwan sudah membentuk bunga, nah adik-adik yang lainnya juga boleh membentuk bunga atau membentuk lainnya. Wah, ini juga sudah mulai berprogres. Jadi ini ada yang dibentuk bulat-bulat, ada yang tetap helaian, gitu juga nggak apa-apa ya adik-adik ya. Wah, ini sudah membentuk apa ini? Jadi adik-adik bisa memanfaatkan kreativitasnya masing-masing ya. Mau bikin barangkali yang suka K-pop bisa bikin apa karikatur wajahnya dengan quilling paper bisa mungkin ya. Kalau biasanya kan pakai apa kayak koin-koin gitu kan. Nah, ini bisa juga nih berarti dibentuk sesuai mengikuti warnanya. Nah, ini sudah bentuk bunga beserta daunnya ini kayaknya ya. Wah, bagus ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa perpadukan berbagai warna untuk menjadi satu karya yang bagus dan cantik. Wah. Ini juga bisa dijual adik-adik. Bisa dicontoh ketika adik-adik besok liburan nggak ada kegiatan. Nah, buat aja nih quilling papernya, terus nanti dijual ke saudaranya atau ke mamanya mungkin. Atau bisa untuk hadiah hari ibu adik-adik. Atau ulang tahun mamanya dibuatkan, ditulisi namanya, terus diberikan hiasan-hiasan dari quilling paper ini. Nah, ini juga buat bunga. Nah, ini ada quotes-nya. For every mistake, made lesson. Wah, ayo adik-adik boleh juga yang di rumah memikirkan pakai quotes apa ya kira-kira ya. Ini Kak, aku udah buat ini Kak, yang ini. Tapi yang kayak gini nggak apa-apa Kak. Coba-coba Kak Risa spotlight dulu ya. Boleh ditunjukkan Darren? Wah, Darren membuat lingkaran. Boleh nanti tinggal disusun aja sekreativitas Darren.
Oh, gitu ya. Oke, yang lain, ayo. Sambil cari-cari referensi di internet, quilling papernya. Wah. Nah, adik-adik yang di rumah bisa lihat nih referensinya. Nah, ini ada di Google banyak sekali adik-adik. Bisa adik-adik lihat, jadikan apa namanya referensi ya. Kayak Darren tadi boleh lebih ditipiskan lagi Darren. Jadi tadi rongganya kan masih lebar, dibuat lebih tipis lagi, lebih kecil ya rongganya seperti ini. Nah ini bisa juga nih buat adik-adik hadiah mama papanya. Wah, ini tulisan-tulisan banyak ya adik-adik ya referensinya ya. Jadi bisa dijadikan contoh. Barangkali mau bikin balon udara juga bisa. Nah, bisa juga untuk ucapan adik-adik. Ada happy birthday. Nah, tinggal adik-adik lihat gimana sih ini caranya bisa dikreasikan ya papernya. Nah, ini juga bisa. Banyak sekali adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu bingung, bisa cari referensinya di internet ya. Ini kayak penari balet. Ini juga ini dari bentuk sederhana ya adik-adik ya. Dari hanya lingkaran-lingkaran terus disusun berbentuk love. Berbentuk hati. Ini juga bisa adik-adik. Jadi ada yang dibentuk di bulat-bulat tadi, ada juga yang berbentuknya lembaran. Ini jadi kepala dan rambut manusia. Atau adik-adik mungkin bisa membuat sketsa dulu di kertas, kira-kira mau bikin pola apa? Adik-adik mau bikin quilling papernya ini jadi bentuk apa? Terus quote-nya yang ditulisnya di mana? Ataukah quotes-nya itu di tengah, di pinggir? Nah, bisa juga ya. Nah, bisa jadi ucapan wisuda adik-adik. Bisa pakai ini juga. Ah, Ini yang lebih apa? Sudah pro ya istilahnya ya. Jadi penuh full dari berbagai macam bentuk dan juga warna adik-adik. Halo adik-adik. Iya, nah Kapita baru in frame ya. Nah, adik-adik, gimana nih perkembangan dari pembuatan workshop kita hari ini? Nah, barangkali memang membutuhkan proses yang cukup lama ya adik-adik ya. Jadi, kakak akan menginformasikan bahwa untuk hasil dari paper quillingnya akan kakak tunggu ya adik-adik ya. Jadi, adik-adik bisa memfotokan, kakak tunggu pengumpulannya sampai tanggal 9 ya adik-adik ya. Sampai tanggal 9 Februari. Jadi, Kamis minggu depan. Nah, nanti untuk hasilnya yang sudah difotokan ke kakak, dikumpulkan ke kakak, akan kakak
nilai sebagai nilai Friday class dan juga nanti akan kakak kirimkan ke Kak Jalu dan juga ya untuk dinilai dan akan dipilih 3 terbaik nih bagi adik-adik yang beruntung mendapatkan hadiah dari Lasal College. Begitu ya, udah dapat hadiah, dapat nilai FT juga nih. Kalau misalkan hasilnya maksimal bisa dapat 100 ya adik-adik ya. Oke, mungkin barangkali sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, jangan lupa ya, tugasnya wajib ya adik-adik ya. Jadi kakak tunggu sampai tanggal 9 Februari ya. Difotokan aja ke kakak, dikirimkan ke nomor WhatsApp seperti biasanya. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak akan mengakhiri kegiatan Friday Class kita hari ini. Kakak serahkan ke Kak Resya. Silakan Kak Resya. Oke, terima kasih Kak Firda. Nah, itu tadi ya adik-adik ya. Jadi adik-adik mengumpulkannya paling lambat hari Kamis dikirimkan ke Kak Firda. Jadi adik-adik masih ada waktu untuk membuat sebaik mungkin, sebagus mungkin. Siapa tahu nanti adik-adik yang terpilih jadi 3 terbaik. Oke, sampai sini ada pertanyaan adik-adik atau sudah paham? Jadi nanti kalau misal nggak ada paper quillingnya bisa diakali dengan kertas lainnya ya, adik-adik yang sekiranya bisa dibentuk-bentuk beraneka bentuk ya. Oke, sekarang boleh dinyalakan dulu kameranya adik-adik. Kak Raisa mau ambil foto untuk yang terakhir dokumentasinya. Oke, boleh dinyalakan dulu semua kameranya. Ya, yang belum nyala boleh dinyalakan kameranya. Kita ambil foto dulu. Ada 2 slide ya, adik-adik ya. Jadi dinyalakan dulu terus. Oke, slide pertama dulu kita mulai 1, 2. Bentar. Ditahan senyumnya ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Oke, mungkin bisa oke ya, Vincent, Steven, Edu, Arumi. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke adik-adik, nah Kak Raisa mengingatkan, jangan lupa adik-adik mengisi absensi ya, yang sudah di-share oleh Kak Firda. Jadi jangan lupa diisi, karena itu termasuk absensinya adik-adik. Kalau nggak ngisi nanti dikira adik-adik nggak hadir hari ini. Oke adik-adik, sampai sini ya pertemuan kita ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya, Friday Class berikutnya yang dijamin lebih seru. Selamat siang, Assalamualaikum. Dadah. Tunggu Terima ya. kasih, Izin ya. Kak. Sama-sama.